Di bawah langit biru Nusa Timur, Kupang menyambut penuh hangat. Tanwir Muhammadiyah berkumpul di sini, membawa semangat. Selamat. Halo, nama saya Nurul Hidayah Idris, NIM 222411332, kelas H semester 6. Pengundulan hutan atau deforestasi adalah kegiatan menebang, membakar atau meratakan hutan sehingga mengubahnya menjadi kawasan non-hutan. Deforestasi dapat terjadi secara alami maupun oleh ulah manusia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky P. Mulyaresi dengan NIM 222411367. Program studi Pendidikan Hulu Sekolah Dasar semester 6. Penyebab deforestasi atau pengundulan hutan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat alami maupun akibat aktivitas manusia. Berikut beberapa penyebab utamanya. Yang pertama, pertanian dan perkebunan. Pembukaan lahan untuk pertanian, terutama sistem ladang berpindah, perluasan perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan lainnya. Yang kedua, penebangan hutan. Penebangan pohon secara legal atau ilegal untuk industri kayu dan kertas. Yang ketiga, perkembangan infrastruktur, pembangunan jalan, pemukiman, bendungan, dan fasilitas lainnya sering memerlukan pembukaan hutan. Yang keempat, pertambangan, eksploitasi sumber daya alam seperti batu bara, emas, dan nikel seringkali menyebabkan kerusakan hutan. Yang kelima, kebakaran hutan bisa terjadi secara alami, misalnya karena cuaca ekstrem dan disengaja untuk membuka lahan. Yang terakhir, peternakan, pembukaan lahan untuk padang pengembalaan hewan terutama di daerah tropis seperti Amazon. Perkenalkan, nama saya Maria Adricia Bere, NIM 2221411342, kelas H semester 6. Upaya pencegahan deforestasi. Yang pertama, melakukan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Yang kedua, menerapkan kebijakan yang melarang menebang hutan secara liar. Yang ketiga, menerapkan kebijakan yang melarang membakar hutan secara liar. Yang keempat, menerapkan kebijakan yang melarang pengalihgunaan lahan hutan untuk non-hutan tanpa izin. Halo, nama saya Novania Febriada Mali, NIM 222411338, mahasiswa semester 6, kelas H. Berikut deforestasi di Indonesia. Pertama, pada tahun 2023, deforestasi di Indonesia mencapai 257.384 hektar, lebih luas dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kedua, pada tahun 2024, deforestasi di Indonesia mencapai 261.575 hektar, lebih dari 4.000 hektar, lebih banyak dari tahun sebelumnya. Yang ketiga, Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang deforestasi terbanyak di dunia. Halo, perkenalkan, nama saya Robert Skolo dengan NIM 2221411361, kelas A semester 6. Pengundulan hutan dapat berdampak positif dalam hal menyediakan lahan untuk pertanian dan peternakan, serta berkontribusi pada ekonomi. Namun dampak negatifnya jauh lebih besar daripada dampak positifnya. Dampak negatif terdiri atas tiga bagian, yaitu yang pertama, menghasilkan bahan dan makanan yang berlimpah. Yang kedua, mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintahan. Yang ketiga, memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengubah cara hidup mereka. Halo, perkenalkan, nama saya Kristiani Odinome, NIM 2222411363, kelas A semester 6. Dampak negatif. Yang pertama, memicu bencana alam seperti banjir bandang. Kedua, memburukkan kualitas lingkungan. Ketiga, memburukkan kualitas oksigen. Keempat, memengaruhi siklus air. Kelima, memengaruhi keanekaragaman hayati. Keenam, memengaruhi iklim dan pemanasan global. Ketujuh, menyebabkan erosi tanah. Kedelapan, menyebabkan hilangnya pengetahuan dan budaya adat. Kesembilan, menyebabkan hilangnya sumber daya obat. Dan terakhir adalah menyebabkan hilangnya kesuburan tanah. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Medutu, NIM 2222411355. Saya mahasiswa PGSD semester 6 kelas H.
Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi pengundulan hutan. Yang pertama, reboisasi dan penghijauan kembali, di mana menanam kembali pohon di area yang sudah gundul agar hutan bisa pulih secara alami. Yang kedua, pengelolaan hutan berkelanjutan, di mana memastikan penebangan pohon dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem, misalnya dengan sistem tebang pilih dan tebang tanam. Yang ketiga, penegakan hukum lingkungan, di mana menghentikan penebangan liar dengan memperkuat pengawasan dan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar. Yang keempat, edukasi dan kesadaran masyarakat, di mana memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan dan dampak negatif dari pengundulan hutan. Yang kelima, pelibatan masyarakat lokal, di mana memberdayakan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan dan pelestarian hutan agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan.